dipanasin itu sampai suhu 15 derajat. 15 ya? Gitu. Memang pada suhu 8 sampai 10 derajat itu menurut dia enaknya adalah ikan nggak akan sakit. Gitu ya? Ikan tidak akan sakit karena memang bakteri di suhu-suhu 8 sampai 10. Gocap. Kalau tadi di bawah gocap aku udah nggak. Sekitar 70 lah. 70 ya. Kalau online bisa nyampe ya 70? Lebih. Bisa lebih? 4 tahun. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Apa kabar sahabat Koispedia yang awam jadi paham? Bertemu lagi dengan kita di sini. Saya sekarang berada di Solaris Koi. Saat ini sedang diadakan talk show tentang penyakit ikan koi bersama Hiroshi, Dr. Citan, dan Paman Keko. Lalu akan diadakan lagi lelang offline dan pelepasan ikan koi grow out dari farm Dainichi. Lagi ngobrol-ngobrol sama Citan, Paman Keko, dan Hiroshi sendiri. Hari ini sebenarnya kita ada acara release day. Jadi di kita Solaris Koi itu ada acara tahunan. Acara tahunannya itu adalah Marpon Grow Out. Nah, di setiap tahunnya dari dulu kita selalu adakan acara release day. Jadi ikannya kita rilis ke Marpon. Nah, dan kita para pesertanya datang ngumpul dan juga beberapa teman-teman Solaris datang ngumpul, kita ngobrol di sini. Dan hari ini khusus ada Hiroshi Toyama dari Jepang. Dan juga ada Dr. Citan, jadi kita bikin talk show supaya bahan edukasi buat teman-teman yang hadir, ada edukasinya. Sekali yang lagi jalan sekarang itu talk show. Talk show ini tentang apa yang dibahas? Talk show tentang kesehatan ikan. Kesehatan ikan. Jadi memang karena bahasa Inggris, itunya saudara sumbernya kan Hiroshi Toyama. Iya. Dia hanya bisa berbahasa Inggris. Jadi makanya kita talk show-nya pakai bahasa Inggris. Oke. Nanti kalau pengen yang nggak ngerti bahasa Inggris, kita tanya-tanya ke Dr. Citan langsung. Boleh ya? Nanya-nanya ke Dr. Citan. Oke, ini saya sekarang bersama Dr. Citan. Halo. Yang tadi sudah gini-gini, tapi aku nggak ngerti. Gini-gini maksudnya apa ya? Gini-gini tapi aku nggak ngerti. Nah, di dalam talk show tadi itu kan tentang apa ya, penyakit ya? Pertama ngomongin penyakit. Nah, itu apa aja? Ringkasan isinya tadi apa jadi aja? tadi tuh sebenarnya lebih membedain ya, kalau di Indonesia tuh penyakitnya banyaknya tuh apa, kalau di Jepang tuh apa. Nah, kalau di Indonesia ini tadi berdasarkan pengalamanku memang banyaknya kutu sama infeksi bakteri lah, Aeromonas, Pseudomonas itu udah paling banyak. Yang lain-lainnya itu ya ada juga sih kayak white spot gitu, tapi nggak banyak lah, white spot jamur gitu, tapi nggak terlalu banyak. Nah, kalau di Jepang itu ternyata banyaknya sleeping disease sama sinking. Kalau sinking tuh kenapa? Kalau sinking tadi sih dia cerita ya penyebabnya macam-macam, dan ternyata kalau di sana ada beberapa yang ternyata secara normal tuh bisa sembuh. Maksudnya bisa sembuh sendiri? Iya, bisa sembuh sendiri kalau di sana gitu. Ya, kalau di sini nggak tahu ya, mungkin kalau ada teman-teman yang ada pengalaman gitu nanti bisa cerita-cerita gitu. Itu sinking itu karena apa sih? Sebenarnya penyebabnya macam-macam sih. Banyak faktor ya? Banyak faktor. Bisa umur, bisa terus injury traumatik injury, jadi misalnya dia nabrak atau apa gitu. Oh gitu bisa? Bisa. Kaget, terus habis itu karena pokoknya bentuk dari swim bladdernya berubah sedikit tuh dia langsung tenggelam. Kalau temen-temen tuh kan kalau sinking katanya gelembung renangnya rusak atau gimana gitu. Memang gitu ya? Memang begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di X-ray ya gelembung renangnya udah nggak normal aja gitu. Dan normalnya macam-macam. Ada yang isinya bisa air. Oh gitu. Ada yang ternyata bisa gelembung banget. Mekar gitu. Ya, mekar. Tapi itu karena stres. Tapi kalau mekar biasanya dia agak ngambang sih. Tapi itu jarang. Oh gitu. Kalau yang kepalanya di bawah gini? Stres tuh. Stres. Bisa sembuh sendiri berarti? Bisa sembuh sendiri biasanya. Jadi ya melihara parameter air yang pinter lah. Oke. Kalau yang sleeping, nah. Kalau yang sleeping sebenarnya tadi sih dia bilang memang kalau share sama Hiroshi ya, sama Hiroshi itu memang treatmentnya sangat sulit ya. Bahkan sebenarnya kalau menurut kacamata medis nggak bisa ditreatment. Nggak bisa ya? Nggak bisa karena dia virus. Paling yang kita treatment itu cuma gejalanya doang.
Oh gitu. Itu virus ya? Virus, masuknya ke virus kalau koi sleeping disease. Jadi paling kalaupun bisa ditreatment ya virusnya bakal tetap ada di situ gitu. Oke, jadi Jepang, Indonesia sama aja? Sama aja, sama. Tadi dia juga bilang sulit sekali mentreatment koi sleeping disease. Jadi bisa jadi tadi dia sempat cerita kalau misalnya ada 100 ekor, yang 60 ekor mati. Oh gitu ya? Gitu, karena memang ada cairan di rongga tubuhnya, iya. Gitu. Oh gitu, jadi memang sleeping itu memang sudah, mungkin semua ikan punya penyakit itu? Enggak juga sih, enggak semua ikan punya penyakit itu juga. Tapi ya kalau ikan yang udah kena sleeping disease memang sulit untuk. Itu kan sekali kena langsung semua kan gitu kan? Tingkat mortalitas, tingkat morbiditasnya, tingkat penyebarannya nggak sekencang KHV sih. Kalau KHV kan satu kena itu langsung bisa nyebar semua. Kalau koi sleeping disease tuh nggak. Oh gitu. Lebih rendah. Jadi misalnya satu kena, misalnya ada 100 ekor, satu kena mungkin yang kena 70 ekor. Oh gitu, masih ada yang kuat itu ya? Masih ada yang kuat, benar. Okay. Jadi nggak sesadis KHV. Kalau KHV saya belum pernah nemu sih. Jangan. Tapi itu jangan. Sedih. Itu kalau kita kena KHV satu Indonesia kena semua. Udah sedih deh, pokoknya jangan mengulang masa lalu. Terus tadi dia cerita lagi apa ya? Tadi ada yang nanya chiller, karena chiller ini kan populer banget. Itu gimana gitu. kalau chiller? Karena harapannya chiller itu kan sebenarnya bisa skin quality, body quality-nya tuh bisa lebih bagus gitu kan. Nah, tapi kalau di Indonesia chiller itu kan biasanya suhunya itu di setting kayak 24. Iya, 24, 26. Gitu. 24 sampai 26 gitu. Sedangkan suhu air kita tuh 29, 30. Iya, betul. Nah, ternyata menurut Hiroshi kalau misalnya penurunan suhunya cuma segitu itu nggak terlalu berpengaruh. Aman. Iya, aman. Tapi nggak terlalu berpengaruh ke skin quality sama body quality menurut dia. Iya. Harusnya gimana? Jadi kata dia ya mereka kenapa skin quality-nya sama body quality-nya bagus karena memang suhu air di sana itu bisa 8 sampai 10 derajat gitu. Ketika winter, ketika musim dingin. Gitu. Jadi ya disitulah peran suhunya memang benar-benar ekstrim banget. Iya, ekstrim banget. Beda banget. Makanya kata dia kalau misalnya kalian cuma nurunin sampai suhu 24, 25. Percuma gitu. Iya, kata dia gua rasa nggak banyak perubahan. Iya, kata dia. Jadi gitu. Chiller ya perlu sih, tapi nggak begitu. Betul, nggak mandatory lah gitu. Maksudnya tanpa chiller ya sebenarnya skin quality, body quality bisa oke juga lah gitu. Okay. Nah, kalau di Jepang pada saat suhu 10 derajat tuh gimana? Mereka memang stop makan, nggak makan sama sekali. Karena tadi dia juga cerita, si Hiroshi, kalau ikan itu benar-benar cenderung di bawah terus. Diem di bawah karena metabolismenya rendah, nggak makan. Jadi ya dia ke fase hibernasi gitu ya. Oh gitu. Jadi memang suhu air memang segitu, bener? Memang 10. Segitu, iya. Ikannya bahkan mereka, tadi dia cerita, bahkan mereka itu sampai beli gas untuk ngangetin air. Oh ya, airnya diangetin. Betul, karena kalau misalnya mereka kan tetap ngejar balki nih, tetap kepengen ngasih makan harus gitu kasih kan. Makan. Iya, harus kasih makan gitu kan. Kalau enggak ya walau bagaimanapun, walaupun dia hibernasi akan tetap ngurus gitu. Iya. Itu mereka sampai, nggak tahu ya, tadi dia ceritanya agak kurang jelasnya, jadi dia pokoknya sampai beli gas untuk manasin air gitu buat ngegodok ke ikannya gitu. Biar ikannya nggak kedinginan. Berarti gitu. Kalau di Indonesia tidak ada pegunungan yang suhu rendah masih aman harusnya masih aman, harusnya masih aman ya, toh kan nggak akan serendah 8-10 derajat. Iya, masih ekstrim di Jepang banget. Iya, paling berapa sih suhunya kalau ini dingin? 15 paling. 15. Oh 16. Ya tadi dia bilang dipanasin itu sampai suhu 15 derajat. 15 ya. Gitu. Memang pada suhu 8 sampai 10 derajat itu menurut dia enaknya adalah ikan nggak akan sakit. Gitu ya. Ikan tidak akan sakit karena memang bakteri di suhu 8 sampai 10 derajat itu juga inaktif gitu. Oh, malah gitu. Betul. Berarti hampir sama dengan suhu di atas 30 gitu. Betul. Oh, ngilmu anyar iki. Ilmu anyar iki, Cah. Jadi kalau suhunya rendah di bawah 15 mungkin, di bawah 10. Di bawah 10. Di bawah 10 itu aman bakteri? Aman bakteri, gitu. Makanya ikan udah nggak dikasih makan, suhunya rendah, dia hibernasi, nggak ada bakteri, jadi ikan cenderung sehat. Makanya dia bilang agak beda sama di sini. Kalau di sini pasti lebih challenging, ikan bakal lebih sering sakit dibandingin di Jepang. Iya, betul. Gitu. Tapi jangan dicoba ya, suhu 8, 10. Iya, jangan. Karena nggak cocok buat iklim. Nanti ikannya nggak makan, kurus kayak aku. Kan nggak mau makan kalau suhunya rendah. Iya, bener. Oke, ada tambahan lagi? Tadi kurang lebih itu sih dia nyeritain perbedaan tategoi dan teteshita. Teteshita. Tadi dia nyeritain memang menurut dia tategoi itu ya bahan untuk di keep
sama breeder gitu dan tidak akan dijual. Tidak sebelum dijual. Jadi ya. Betul, sebelum memang benar-benar jadi gitu. Kalau Tateshita? Kalau Tateshita itu sebenarnya bagian dari tategoi yang sudah dikuling, yang udah disortir. Jadi misalnya dari 1000 ekor nih disortir dapat 300 tategoi. Gitu seiring berjalannya waktu sebulan 2 bulan itu yang 300 ekor tadi dikuling. Dapat nih 100 ekor. Kulingannya 100 ekor ini dijual, jadi Tateshita namanya. Oh gitu, berarti yang tategoi dibesarkan, yang nggak dibesarkan namanya Tateshita. Betul, yang dijual itu namanya Tateshita. Bukan Tante Sinta loh ya? Beda. Tateshita itu namanya. Jadi gitu. ada Tateshita itu di bawahnya tategoi. Betul. Oke. Nanti dari 300 kan tadi udah keluar nih 100, sisa 200 kan. Nanti misalnya disortir lagi 100 lagi. Gitu itu jadinya Tateshita. Oh gitu. Nanti yang 100 ekornya tadi jadinya tategoi. Kalau di sini mungkin grade A atau high quality gitu ya? Nah, iya mungkin. Oke. Kan di atas high quality masih ada yang calon show. High quality kan belum tentu itu bisa menjadi ikan show. Betul. Jadi ya paling enak dipandang mata gitu ya kalau high quality ya. Betul. Oke, sudah ya mungkin ya? Sudah. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter. Sama-sama. Tercantik hari ini. Aduh, terima kasih. Dengan Mas siapa? Mas Andi. Mas Andi. Iya. Dari Dainichi. Ini dibesarkan di sini atau dari sana datang udah ukuran segini? Dibesarkan di sini. Tadinya waktu datang itu ukurannya 17 cm sampai 20. 17-20 waktu datang. Iya. Sekarang udah 35 up ya? Iya, 35 up. 40 PU berarti berapa bulan? Ini sekitar masuk ini kan udah pernah masuk matpon ya. Hah? Sekitar 3 bulanan. 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan sampai segini ya? Iya, 40. Tosai berarti? Tosai. Tosai. Bilangnya jambo tosai ya? Iya, jambo tosai. Ini ada 20 ekor nanti mau dilelang. Kemudian kalau yang sebelah ini sebenarnya udah bukan dilelang, ini udah di event. Oh, ini sudah. Ini mau dijuri? Enggak, ini tuh mau di GO. Oh, mau dirilis, mau dilepas. Oh, ini bukan dilelang, tapi mau dilepas ke matpon ya nanti ya? Iya. Yang paling tua itu Futoshi, Futoshi Mano, Shigeru Mano, Hiroshi Mano. Yang Dainichi Toyota itu yang bungsu, Hiroshi Mano. Oh, yang bungsu. Yang ini ya? Yang ini. Dainichi Toyota. Dua lainnya ini ada Kinsen yang pernah Grand Champion 2004. Ikan koi dari Dainichi Toyota yang akan GO di kolam matpon milik Solaris Koi ini sedang ditangkap dan kemudian nanti akan dirilis oleh owner atau Om Henry dari Solaris Koi yang disaksikan oleh teman-teman para kolektor dan penggemar ikan koi. Nah, ini matpon dari Solaris Koi. Mari kita saksikan seperti apa pelepasan ikan koi GO Jambu Tosai dari Dainichi Toyota. Oke, ya. Oke, bismillah kita rilis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita rilis. Keren-keren loh. Iya. Keren-keren bawahnya. Sungguh tidak beruntung orang-orang yang ngantukan. Waktunya pitnya lagi seru-serunya udah tidur duluan. Waduh. See you on December. Happy New Year. Wow. Bingung dia. Solaris Koi adalah salah satu farm koi terkenal di dunia ikan koi. Ikan koi adalah jenis ikan karper hias yang sangat dihargai karena warna dan pola yang menarik. Solaris Koi adalah importer, breeder, dan dealer ikan koi berkualitas yang melayani para penggemar dan kolektor ikan koi. Farm ini dikenal karena komitmennya dalam menghasilkan ikan koi yang sehat dan indah melalui praktik pembiakan yang hati-hati. Mereka mengutamakan kesejahteraan ikan dengan memberikan kondisi hidup dan nutrisi yang optimal. Solaris Koi menawarkan berbagai macam ikan koi, termasuk variasi warna seperti kohaku, soa, sanke, dan ikan koi impor jenis lain. Selain menjual ikan koi, Solaris Koi juga menyediakan sumber daya dan informasi berharga untuk membantu para penggemar koi merawat ikan-ikan mereka.
Mereka memberikan panduan tentang pengaturan kolam yang tepat, pengelolaan kualitas air, dan teknik pemberian makan untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan ikan koi. Baik Anda seorang penggemar koi berpengalaman atau pemula yang ingin membeli koleksi koi sendiri, Solaris Koi adalah farm terpercaya yang dapat menyediakan ikan koi berkualitas dan pengetahuan yang diperlukan untuk merawat ikan koi tersebut. Angkat. Angkat. Lelang koi import adalah acara di mana ikan koi yang berasal dari negara lain atau dari Jepang dilelang kepada para penggemar dan kolektor ikan koi. Solaris Koi memiliki jaringan yang luas dengan menjual ikan koi dari beberapa farm dari Jepang, sehingga para penggemar koi bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan ikan koi eksklusif yang mungkin sulit ditemukan di pasaran lokal. Proses lelang di Solaris Koi kali ini dilakukan secara live, di mana para peserta dapat mengikuti lelang dan menawar ikan koi yang mereka minati. Setiap ikan koi yang dilelang dilengkapi dengan deskripsi yang detail, termasuk asal-usul, ukuran, warna, dan karakteristik lainnya. Hal ini membantu para peserta untuk membuat keputusan yang tepat saat mengikuti lelang. 2, 1, tidak lagi. Oke, pemenang adalah Mandi ya, 12 juta. Lelang koi import di Solaris Koi memberikan kesempatan bagi para penggemar koi untuk memperoleh ikan koi yang unik dan berkualitas tinggi. Selain itu, Solaris Koi juga memberikan jaminan kesehatan dan keaslian ikan koi yang mereka lelang. Jika Anda seorang penggemar koi yang tertarik untuk mendapatkan ikan koi import yang unik dan eksklusif, dengan mengikuti lelang ikan koi import di Solaris Koi dapat menjadi pilihan yang tepat. Pastikan untuk mengikuti informasi terkait lelang yang disediakan oleh Solaris Koi untuk memperoleh ikan koi import yang diinginkan. We start from 1 million room, 1 juta rupiah. Yo, ikan bagus. Ayo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juta. 10 juta. 12 juta. 20 juta. 21 juta. 25 juta. 25 juta. 25 million. 25 million. 25 million. 30 million. 30 million. 30 million loh. Kualitas ikannya lihat, jangan nyesal. Ikan bagus. 30 million. Ayo, ikan bagus loh. Imagine you in Sakai Koi Farm. Sakai. Si Kentaro. Ini coba lihat. 30 juta. Oke, kita hitung ya. Kita hitung. 5, 2, 20 juta. 1. Oke, Om Bengki. Selamat Om Bengki. Selamat Om Bengki. Kita hitung dulu ya. 5, 35 juta Om Bengki. 4, kita hitung. 3, 35 juta ya. 2, naik 37 juta Om Andi. Ayo, jangan. 37 juta Om Andi. Om Andi 37 juta. Terakhir ya. Terakhir 40. Terakhir. Ikhlas. Terakhir kelas kasih. Ikhlas. 5, 4,
40 juta ke Odetle. Makasih. Salaman lagi, salaman. Siapa nama? Makasih. Okay, let's play. We wish this will work well. Yo. Thank you. Tadi ingin cerita aja. Dapat berapa ekor, Pak? Oh, satu aja, Om. Ini wes ini aja udah. Wah, nanti konangan bojoku ini. Wah, ini atang bulu JT. Ya, thank you. Oke, terima kasih. Dapat satu ya, Pak ya? Satu aja, Om. Memang ngincer dari tadi ini. Ini ya. Mantap. Pengen tadi. 40. Dari mana? Sakai. Ini udah saya intip dari tadi. Nggak mau lihat yang lain. Ini aja. Kesampaian juga akhirnya. Sampean. Man, dapat yang mana tadi? Saya nomor berapa ya, lupa kok aku dari Jadi kena berapa jadinya? 14. 14 Tadi ya? gua ngomong 15. 15 ya? 14 tapi bidder yang lain gua pegangin dia kan. Nggak boleh naik gitu ya? Oh, curang, Pak Aman. Naik. Curang. Nggak dipegangin. Ada mau dinaikin sama si Kalau nggak bahaya. Kita berbagi pemain kan. dia. Kamu ini mau naik nggak boleh sama kamu. Nareta atau apa itu yang ribut orang Indonesia sendiri. Bos salaman kok dibagi kan enak. Enggak, ini kalau aku hitungan sih gocap. Kalau tadi di bawah gocap aku udah enggak. Sekitar 70 lah. 70 ya. Kalau online bisa nyampe ya 70? Lebih. Bisa lebih? 4 tahun. Tapi kalau saya 73. Oh, kalau yang ngejual samurai masukin balon lagi. Kembali dapat berapa? Baru 3. Baru 3. Habis berapa ini? Murah aja kita sih, yang penting rame. Iya, sama. Sama-sama teman hobis. Nanti ini ya, kirim ke Papua aja. Kalau enggak bahaya. Ampun wes. Aku ampun Om, aku tadi Wis ikhlas tenan lu. Ikhlas wes, ikhlas. Biji dibagi Om. Aku dari enggak ada yang seneng lain, cuma ini. Kangen ya. Punya aku ini udah over. 25 ton ya. 60, 65, 70 udah. Isinya udah 45. Aseng mana? Sewa kolam. Aseng mana? Oh, sewa. Pas di rumahnya Pak Aseng. Sewa. Iya, susah amat sih. Aku 54 ton Om, isinya cuma 14. Lah, bagus. Makanya ini tak tambah iki 15 kalau kone enggak hoki. Iya. Ini siji 15 hoki. Dapat Berarti berapa? 2 lagi. Dapat berapa? Dapat 2. Kan ganjil. 2, bagi 3. Oke kok 1. Satu aja Om. Satu tapi yang paling bagus. Enggak lah, karena ada suhu-suhu tadi saya harus cium tangan ini resepnya itu. Karena cium tangan dulu ya. Cium tangan. Kalau enggak udah tewas aja sama suhu-suhu nih. Cium tangannya satu-satu nih. Biaya cium tangan 40 juta. Harusnya paling murah itu bawa aser cewek. Godanen kayak gitu. Benar gitu kan aku di paling bayar mang yuto 5 juta hanya dipegangin aja tidak bisa. Iya benar. Kalau borgol aja udah. Kalau samurai angel lah online ora ono musuh. Pasti tinggi. Ya nggih. Sementara sebulan enggak punya YouTube. Oke. Untuk lelang ikan besar sudah selesai dan mantap, yang terakhir harganya 40 juta. Jadi kata mereka murah-murah ikan yang di sini tadi. Yang paling murah itu berapa ya? 7 juta kan. Terus 20 juta itu katanya juga masih murah. 30 juta juga masih murah. Yang terakhir 40 juta juga katanya masih murah. Duitnya gambar opo. Oke.